Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan ikan bersama Sahrukan. Sifat memaafkan adalah bagian dari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Belum kompak nih. Yang sini jawab, yang sini masih acuh tak macu. Ustaz ulangi lagi. Kaifa halukum? Bifairin walhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Masih bisa sama-sama kumpul di tempat yang mudah-mudahan semakin berkah. Ini adalah tanah wakaf, maka lakukanlah kebaikan dengan senantiasa belajar, membaca Quran dan membaca buku. Karena itu akan mengalir kepada yang sudah dengan rela hati, suka hati mewakafkan tanah ini. Karena itu yang menjadi harapan dari pewakif. Pertama-tama yang saya hormati ada Ustaz Maman Hafizahullah Ta'ala yang membersamai teman-teman, dan juga para ustaz yang tidak ada di sini, tapi mereka sejatinya senantiasa mengingat teman-teman, selalu membersamai teman-teman di setiap hari. Hari ini sebagian kelas ada yang mencoba membersihkan masjid di sekitar ini. Itu kebaikan. Maka jangan sampai kebaikan mereka, kebaikan teman-teman yang dikalahkan oleh kebaikan mereka. Jadi masing-masing punya tempatnya. Kalau mereka sekarang sedang bersih-bersih masjid, maka teman-teman di sini fokus dengan apa yang nanti ustadz-ustadznya akan sampaikan di hari yang berkah. Tak lupa setelah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang Allah berikan kemampuan untuk bisa meneladani beliau hingga sekecil apapun urusan kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Ustadz diamanahkan untuk berkisah, yang insya Allah Ustadz akan berkisah tentang seorang sahabat yang di sini ada namanya. Sabit. Di sini ada namanya, nama sahabat. Siapa yang di sini namanya seperti nama sahabat? Sabit, nama sahabat betul. Umair. Khalid. Banyak. Ada Umair. Iya, itu nama-nama sahabat. Dan Ustaz hari ini bukan Khalid, bukan Sabit, bukan juga Maher. Bukan. Maher sahabatnya ini, Goni. Ya, ini Maher sahabatnya Goni. Ustaz akan berkisah tentang Umair bin Wahab. Itu ya, Umair bin Wahab. Kata itu Umair bin apa itu? Oh, Umair bin Sofrizal. Baik, oh ini ada Umair juga ya? Ada dua ya? Ada dua Umair. Umair bin Sofrizal, ini Umair bin apa nih? Ada tiga. Umair bin Umair bin Wahab. Ya, Ustaz akan berkisah tentang Umair bin Wahab. Ini ada Umair satu, dua, ada lagi Umair? Oh iya, Allahu Akbar, lupa ada Umair bin Maman. Iya, bin Ustaz Maman. Kan nggak disebut Ustaznya, tapi nama bapaknya disebut. Nah, Ustaz hari ini akan berkisah tentang Umair bin Wahab.
Sudah siap mendengarkan? Sudah. Syaratnya diam. Baik. Umair bin Wahab ini ketika pulang dari Badar, ia selamat. Perang Badar berkecamuk, perang yang besar. Umair kembali dari perang dalam keadaan selamat. Tapi di belakangnya teman-teman, ia meninggalkan anaknya yang menjadi tawanan perang. Anaknya Umair menjadi tawanan perang. Ia selamat, tapi pikirannya berkecamuk. Ia mengkhawatirkan bahwa anaknya Wahab itu akan disiksa sebagaimana dulu dia, Umair ini, menyiksa kaum muslimin yang masuk Islam. Memberikan teror, mengancam Nabiullah Muhammad. Sehingga dalam benak Umair ini, ia merasa takut jangan-jangan Umair, Wahab maksudnya, Wahab anaknya yang tertinggal menjadi tawanan, itu akan diperlakukan sekejam ia melakukan itu kepada muslimin. Akan disiksa, akan dihukum sebagai balasan atas perbuatan Umair bin Wahab kepada kaum muslimin. Dan pada suatu pagi teman-teman, Umair ini mau pergi ke masjid. Dulu Ka'bah namanya masjid teman-teman. Mau pergi ke Ka'bah. Ia sengaja mau datang ke Ka'bah, pengen minta keberkahan. Bukan orang Islam doang. Dulu Ka'bah sebelum Umair masuk, sebelum orang-orang yang masuk Islam itu ke Ka'bah sholatnya, di sana ada patung. Maka Umair ini datang ke Ka'bah sambil berharap keberkahan. Ia datang pada hari itu, ternyata di sana ada orang lagi duduk di Hijr. Di sisi Hijr ada seseorang yang sedang duduk. Ternyata dia adalah sahabatnya. Namanya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf al-Jumahi al-Qurashi. Ia sedang duduk. Maka ketika ia melihat Sofwan, ia langsung menyapa, "Imsabahan, wahai Syed Quraisy." Maka kata Sofwan bin Umayyah menjawab, "Imsabahan, wahai Abu Wahab. Ta'al, duduklah bersamaku. Di sini kita ngobrol-ngobrol. Kalau bahasa ini, yuk kita ngobrol dulu. Kita bincang-bincang." Maka Umair ini duduk di depan Sofwan. Mereka mengenang tentang bagaimana kejadian perang Badar. Mengenang bagaimana orang-orang Quraisy yang dikalahkan oleh kaum muslimin. Mereka berdua berkata ingin sekali membalas ke apa yang menjadi kekalahan mereka. Dan pada saat di pertengahan obrolan, Umair ini berkata, benar ya Sofwan. Karena Sofwan ini berkata, kata Sofwan, tidak ada kebaikan setelah kejadian itu dalam hidupnya. Maka dibenarkan oleh Umair bin Wahab. Ketika sedang membenarkan apa yang disampaikan oleh Sofwan ini, maka Umair berkata, kalau seandainya bukan karena hutang yang aku pikul dan aku tidak memiliki apapun untuk melunasinya hari ini, juga keluargaku yang aku khawatirkan terlunta-lunta sesudahku, maka aku akan pergi menuju Muhammad dan membunuhnya. Aku akan menghabisi perkaranya dan aku akan mengakhiri kerusakannya. Setelah itu ia berdiam sejenak, lalu Umair ini berkata lagi dengan suara pelan, teman-teman. Ia berkata, keberadaan Wahab anakku di tengah mereka
tidak akan menimbulkan kecurigaan ketika aku datang kepada Muhammad. Maka ketika Sofwan bin Umayyah ini mendengar apa yang disampaikan oleh Umair bin Wahab, iya, hatinya langsung berbahagia. Kenapa? Ini kesempatan emas, gak boleh disia-siakan. Maka ia berkata kepada Umair, "Wahai Umair, biarkan aku yang memikul hutang-hutangmu sebesar apapun, dan keluargamu akan aku nafkahi bersama dengan keluargaku. Engkau tahu hartaku melimpah, dan hartaku dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluargamu dan membuat mereka sejahtera." Maka kata Umair apa? Ya, Umair berkata, simpan perkataan ini dan jangan katakan kepada siapapun. Maka seketika Umair langsung jauh pulang. Ia pulang mempersiapkan kendaraannya. Ia mengasah pedangnya. Setajam silet. Kalau silet setajam. Ini pedang. Kalau silet paling bisa apa? Bisa nyobekin kulit. Tapi ini mau bunuh orang. Pakai silet bisa membunuh orang? Bisa. Kalau Allah takdirkan. Ya. Iya, pakai pedang bisa bunuh orang. Bisa. Kalau Allah takdirkan. Ada orang yang dipedang tapi nggak mati. Dia nunggu beberapa lama baru meninggal. Karena yang kematian itu siapa yang nakdirin? Allah, teman-teman. Bukan silet, bukan pedang. Dibikin setajam mungkin. Lalu ia lumuri pedangnya dengan racun. Dikasih racun. Udah pedangnya dibikin tajam, dibumbui racun. Dengan harapan nanti kalau Muhammad itu ditusuk, kalau otomatis racunnya akan bereaksi. Maka ia masukkan pedangnya dan ia tenteng dikalungkan di pundaknya. Ia langsung gak pikir panjang, langsung mengambil kendaraan. Pada waktu itu kendaraannya masih unta, belum pakai pesawat, teman-teman. Kalau hari ini mungkin biar cepet nyampe ke Madinah, saya mau pakai pesawatnya, ini belum ada, jadi masih pakai unta. Maka dia kuda, karena waktu itu unta itu yang paling bisa berjalan lebih lama dibanding kuda. Maka ia pakai unta. Dia berjalan menuju Madinah dengan jiwa yang bergejolak akan kebencian kepada Muhammad, harapan bisa membunuh dengan baik. Tapi ia hatinya tenang, santai. Saya kan lagi mau ketemu anak saya. Karena pada itu teman-teman, semua orang Quraisy yang dulu pernah di perang Badar, yang anaknya jadi tawanan, mereka hilir mudik dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Buat apa? Buat nebus anaknya yang lagi jadi tawanan. Iya, harus ditebus. Kayak teman-teman kalau sekarang mau jajan, pakai uang nggak? Iya. Teman-teman akan bawa permen atau misalkan pizza atau misalkan nasi uduk dari ibu kalau kalian kasih uang. Betul? Begitu juga dengan Umair. Dia mau menebus ceritanya. Sebenarnya bukan mau menebus, dia pengen membunuh Muhammad. Cuman orang-orang datang hilir mudik. Jadi orang-orang mukmin tidak akan berpikir, ini akan bunuh Muhammad. Itu namanya akal dari Umair. Maka ia berjalan ke kota Madinah. Ketika sudah sampai di Madinah, teman-teman, dia langsung menghampiri masjid. Karena keberadaan Rasul selalu di masjid. Ia menderungkan untanya. Tahu diderungkan? Dia jongkok untanya. Ya, jongkok sehingga dia bisa turun. Kalau kuda kita loncat turunnya. Kalau unta dia diderungkan dulu, dibikin dia napak. Dua-duanya baru kita turun. Nah, diderungkan lalu ia turun. Ternyata teman-teman, di sekitaran masjid ada Umar bin Khattab bersama para sahabat, dan mereka juga sama sedang membicarakan tentang perang Badar. Mereka
mengingat bagaimana Allah menakdirkan kemenangan kepada mereka. Bagaimana kaum muslimin dengan begitu dahsyatnya bisa mengalahkan kaum Quraisy. Bagaimana para tawanan itu bisa ada di mereka. Mereka sedang membicarakan itu. Tapi ternyata ada Umair yang datang. Umar ini langsung ketika menoleh. Set! Ia langsung berdiri. Anjing! Musuh Allah Umair bin Wahab sudah datang ke sini. Teman-teman, ini bahasanya beliau. Bahasanya beliau. Ustadz sampaikan, bukan bahasa Ustadz. Ini bahasa yang Ustadz baca dari kitab Dr. Rafat Bashar. Begitu bahasa. Kemudian Umar ini bilang kepada teman-temannya, kalian pergilah ke sisi Nabi dan jangan pergi dari mereka karena aku khawatir terjadi sesuatu pada Nabi. Maka akhirnya Umar pun juga berangkat menuju Rasulullah dan beliau berkata, ya Rasulullah, Umair bin Wahab telah datang kepada kita. Saya yakin dia pasti punya akal busuk, punya akal jahat. Dia pasti pengen sesuatu yang bisa membahayakan kita. Maka apa kata Rasul? Biarkan dia masuk. Wajahnya Rasul tetap tenang. Biarkan dia masuk. Tidak seperti Umar. Umar wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tapi Rasul tenang. Biarkan dia masuk. Maka Umar akhirnya menuju kepada Umair dan ia langsung memegang ini nih, kerahnya. Dibawa kepada Rasul, bukan dibawa, ayo masuk. Bukan, ayo kalau teman-teman mau jajan pasti digandeng tangannya. Ini bukan mau dibawa ke Rasul. Bawa ke Rasul, dibawa. Umar kan tenaganya kuat ya. Dia bawa, ini ya Rasul, Umair bin Wahab. Maka ketika Rasul lihat kejadian itu, ya Allah, kata Rasul, wahai Umar, lepaskan dia. Karena itu bukan sikap orang yang bijak. Tahu kan teman-teman, Umar itu orangnya wataknya keras. Keras, tapi hatinya lembut. Wataknya keras tapi hatinya lembut. Ia selalu menggunakan dengan kekerasan. Tapi ketika Rasul lihat, lepaskan dia. Maka dia lepaskanlah dan kata Rasul, mundurlah dariku. Disampaikan kepada Rasul mundur. Karena dia masih berdekatan dengan Umair. Maka Rasul akhirnya menghampiri Umair dan kata Rasul, ta'al, mendekatlah padaku. Umair yang tadi udah ketakutan, dipegang sama Umar itu, dia akhirnya mendekat kepada Rasul. Maka Rasul berkata, wahai Umair, apa yang membuatmu ingin datang padaku? Kata Umair, aku ingin menemui anakku yang berada padamu. Maka tolong lepaskanlah ia demi aku. Karena emang niatnya pengen punya niat yang lain, cuman ia berbohong. Saya lagi, emang anaknya lagi ditawan, tapi itu dia sampaikan, tolong lepaskan demi aku. Lalu Rasul menanyain lagi, kata Rasul, lantas kenapa pedangmu berada di punggungmu? Dia mau nebus tapi pedangnya di sini. Kira-kira orang kalau mau jajan biasa dengan orang mau nodong pasti beda. Ya jajan bawa uang, kalau ini bawa pedang. Gitu kata Rasul. Lantas kenapa engkau bawa pedang itu? Kata Umair, pedang yang tidak berguna ketika di perang Badar. Perang yang ada gunanya. Karena ia mengatakan bahwa perang Badar itu kalah kaum musyrikin. Maka kata Rasul, jujurlah padaku wahai Umair, apa yang membuatmu datang padaku? Kata Umair, benar, aku nggak datang kecuali untuk itu. Menegaskan, aku datang kecuali untuk menyelamatkan Wahab anaknya. Tapi kata Rasul, tidak demikian wahai Umair. Engkau beberapa hari yang lalu
ngobrol bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr. Dan kalian membicarakan tentang bagaimana perang Badar. Lalu engkau berkata, kalau seandainya aku tidak memikul hutang dan keluarga, maka aku akan pergi kepada Muhammad untuk membunuhnya. Dan engkau datang, lalu Sofwan memikul hutang dan keluargamu dengan syarat kamu membunuhku. Dan Allah melarang hal itu padamu. Maka Umair yang tadi begitu yakin, ia langsung terhenyak. Kok bisa tahu dalam hatinya? Gak mungkin ini. Maka kata dia, aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia seketika berubah menjadi meyakini apa yang dikatakan Muhammad. Ia masuk Islam. Dia mengatakan kesaksiannya. Lalu ia sampaikan lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu kami mendustakanmu. Kami tidak percaya, tidak yakin atas berita langit dan apa yang diwahyukan kepadamu. Tapi obrolan dengan Sofwan bin Umayyah itu nggak ada yang tahu kecuali kami berdua. Aku dan Sofwan. Aku yakin Allah lah yang memberikanmu pesan itu. Maka aku meyakini dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Itu yang disampaikan Umair. Akhirnya kata Rasul mengucapkan syahadat secara benar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan akhirnya Rasul bilang kepada sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat, ajarilah keluarga kalian ini, sahabat kalian ini tentang Al-Quran dan agama-agama Islam. Lalu bebaskanlah tawanannya. Maka para sahabat ini langsung melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mengajarkan agama kepada Umair dan juga membebaskan anaknya Wahab dari tawanan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka Umair ini langsung belajar di kota Madinah. Ia lupa dengan kota Mekah dan orang-orang yang ada di Mekah. Kenapa? Karena dia sudah menikmati kenikmatan di kota Madinah, belajar Al-Quran dan sebagainya. Tetapi yang di Mekah, temennya Sofwan bin Umayyah, ia waktu itu udah seneng banget. Dia udah bilang ketika ketemu orang Quraisy, wahai kaum Quraisy, bergembiralah. Sebentar lagi akan datang berita besar, kebahagiaan untuk kalian yang akan membuat kerusakan itu berhenti. Ia berkata demikian dengan keyakinan yang begitu pede, percaya diri bahwa Umair akan mampu membunuh Muhammad. Ia terus menyampaikan itu. Tapi kok lama belum ada kabar. Sampai akhirnya ia merasa jangan-jangan ia tidak menemukan Umair datang kepadanya. Maka ketika para pedagang yang hilir mudik dari Mekah ke Madinah, ia tanya, apakah engkau mengetahui Umair bin Wahab? Ditanya terus setiap ada orang yang pedagang yang lewat ditanya, dan mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ia udah kayak cacing kepanasan. Masih mending kepanasan. Ini kayak cacing yang di atas bara api, panas banget. Kenapa? Karena dia udah bangga, udah ngasih kabar kepada orang Quraisy bahwa akan ada berita gembira. Tapi ternyata tidak ada kunjung datang. Sampai suatu hari teman-teman, ada pedagang yang datang kepada Sofwan. Dan dia mengatakan, Umair telah masuk Islam. Wuss! Bagaikan petir di siang bolong, teman-teman. Iya, ini kan perumpamaan. Dia bagaikan petir yang datang di siang bolong. Wuss! Keyakinan yang tadinya harapan besar bahwa Muhammad itu akan dikatakan sudah meninggal oleh Umair, ternyata kebalikannya. Karena ia yakin bahwa Umair itu tidak akan pernah masuk Islam meskipun
semua orang semua penduduk dunia masuk Islam. Itu keyakinan Sofwan. Maka ketika informasi itu datang, ia langsung seperti tersengat oleh halilintar. Bisa bayangkan teman-teman, itu keyakinan yang tiba-tiba langsung lenyap. Nah, akhirnya beberapa kemudian setelah Umair ini belajar agama di kota Madinah, menghafal Al-Quran, hatinya menjadi lebih bertauhid, ia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah melewati zaman di mana dulu aku memusuhi Islam, di mana dulu aku selalu membuat keburukan untuk orang-orang yang masuk Islam, di mana dulu aku begitu membenci Islam. Kini izinkanlah aku untuk pergi ke Mekah untuk mengajak orang-orang Quraisy masuk Islam dan orang-orang yang ada di sana. Jika mereka menerima agamaku, maka itulah adalah sikap terbaik bagi mereka. Tapi jika mereka menolak apa yang aku sampaikan, maka aku akan melakukan seperti apa yang aku lakukan kepada orang Islam dahulu. Itu perkataan Umayyah. Karena teman-teman dulu tuh Umayyah begitu. Dia selalu membuat orang yang masuk Islam supaya benci dan disiksa. Maka apa kata Rasul? Baiklah. Maka akhirnya Umayyah ini diizinkan untuk dakwah ke Mekah. Dari kota Madinah pergi ke Mekah. Ketika sudah sampai di Mekah, orang yang pertama kali didatangi itu adalah Sofwan bin Umayyah. Maka dia berkata, "Wahai Sofwan, kamu ini adalah salah satu orang pembesar Quraisy yang memiliki akal sehat. Apakah menurutmu berhala-berhala yang kamu sembah dan penyembelihan unta untuk mereka itu adalah masuk di akal? Aku sudah masuk Islam. Aku sekarang bukan lagi kafir." Itu ungkapan Umayyah kepada Sofwan. Dan Umayyah terus menyampaikan ajakan kepada orang-orang Arab sehingga banyak orang yang masuk Islam. Dan hingga akhirnya nanti di waktu yang lain Sofwan pun Allah hadirkan hidayah. Ia pun masuk Islam. Karena benar-benar sebuah hidayah datang bukan dari bukan dari orangnya, bukan dari sahabatnya, tapi dari Allah. Karena kalian tahu bagaimana Abu Thalib tidak masuk Islam walaupun Rasul yang menyampaikan. Makanya yang namanya hidayah siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini teman-teman kita dihadirkan di sini karena Allah yang menghadirkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang senantiasa istiqomah di dalam agama ini. Karena teman-teman, kalau teman-teman pengen masuk Islam, jagalah iman ini sampai teman-teman nanti kembali. Syarat masuk Islam cuma satu, beriman. Kalau imannya pudar, tak masalah. Tapi terkadang cuman kalau hilang, itu yang jadi masalah. Hilang itu artinya jadi masuk kafir. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang imannya terjaga hingga nanti waktunya kita kembali kepada Allah dan kita bisa meneladani bagaimana Umair yang tadi begitu semangat ketika setelah masuk Islam untuk mempelajari Islam dan berdakwah kepada orang-orang Islam. Baik, teman-teman kini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu kisahnya untuk hari ini. Ada pertanyaan yang masih lewat 829. Apa pertanyaannya adalah apa ucapan pertama Umair kepada Sofwan di Hijr? Ya. Ya, itu ngobrol tentang apa ucapan yang pertamanya? Ya. Ingin membunuh Rasulullah. Bukan itu juga, ini adik kakak nih yang jawab. Ya. Ya. Kenapa? Bukan juga. Jadi ucapan Kekalahan di badan. Bukan itu obrolan. Ini ucapan. Ya, Umair. Kalau utangnya di
ucapan yang pertama kita adalah mengucapkan imsabahan. Nah, tadi itu imsabahan, selamat pagi. Ya, imsabahan. Baik, 1, 2, 3, 4. Boleh, nggak apa-apa. Nih, karena udah berani acungkan tangan. Oke. Siapa tadi yang? Oke. Pertanyaan kedua. Siapa nama lengkap daripada Sofwan? Ya. Terus? Bentar, tadi tuh, jadi dulu. Terus? Itu jawabannya sama. Ya, coba yang lengkap. Ini dulu. Ya. Bin? Bukan. Ya. Bukan juga. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Bin apa? Oke, ya deh. Yang pertama itu ya siapa? Oke, karena yang jawab pertama kali itu Ustaz Yasin. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi Al-Qurashi. Karena semuanya Sofwan bin Umayyah semua. Itu yang pertama Ustaz kasih. Baik, pertanyaan yang terakhir. Apa hikmah dari kisah ini? Ini dulu. Oke. Oke. Ya, ini. Sebentar. Kita tidak boleh memendam keburukan dalam hati kita. Oke. Ya. Ini. Hidayah datang bukan dari orangnya, tapi dari Allah. Oke, sip. Oke. Ustaz pengennya banyak tuh. Kan udah habis ya. Udah habis. Baik, itu diantaranya yang penting teman-teman istaidu. Yang pasti teman-teman sekali lagi Ustaz ingatin bukan permennya ya, tapi hikmah dari kisahnya yang mudah-mudahan bisa teman-teman dapatkan dari kisah ini. Baik, demikian dari Ustaz, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.